Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 8, yang diasuh oleh Bapak Sumarno. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Materi kita hari ini, tema 2, Kemajemukan Masyarakat Indonesia, dengan pokok bahasan, keragaman aktivitas ekonomi masyarakat, dan subpokok bahasan, bentuk muka bumi di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi terhadap keragaman aktivitas ekonomi masyarakat dengan benar. 2. Mendeskripsikan keragaman dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan benar. Perhatikan video berikut. Apa yang bisa kamu sampaikan setelah melihat tayangan video tersebut? Silahkan, siapa yang mau menyampaikan. Bagaimana bentuk muka bumi yang sekarang kalian tinggali? Tahukah bagaimana bentuk-bentuk muka bumi tersebut dapat menjadi suatu tempat yang khas dan berbeda dari wilayah lain? Bentuk muka bumi di Indonesia memiliki keragaman baik di lautan ataupun di daratan. Bentuk muka bumi tersebut mengalami proses perubahan yang berangsur-angsur selama masih ada pergerakan. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga eksogen dan tenaga endogen. Tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam perut bumi sehingga mengakibatkan pergerakan kulit bumi. Tenaga endogen meliputi vulkanisme, aktivitas gunung api, tektonisme, aktivitas gerakan lapisan bumi, dan seisme. Tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi, artinya tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi. Seperti kegiatan manusia, yang membentuk permukaan bumi berupa air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Ayo amati lingkunganmu, bagaimana bentuk muka bumi di sekitar rumah kalian? Apakah kalian tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, atau lainnya? Yuk kita bahas beberapa bentuk muka bumi yang ada di sekitar kita. Baik anak-anakku sekalian, melalui Google Earth ini, kita akan belajar apa itu gunung, pegunungan, bukit, maupun dataran tinggi. Yang kalian lihat ini adalah sebuah pegunungan Tengger, di mana pegunungan adalah dataran tinggi yang terdiri dari gunung-gunung berbaris sehingga membentuk gugusan seperti ini. Ya, gugusan yang memanjang. Pegunungan biasanya memiliki tinggi lebih dari 1000 mdpl. Sedangkan gunung, di tengah-tengah ini adalah Gunung Bromo. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk kerucut atau kubah yang terdiri atas satu puncak tertinggi yang dikelilingi oleh lereng. Ketinggian puncak berada di atas 600 mdpl. Sedangkan bukit, di antara pegunungan Tengger ini, di antara Bromo ini ada beberapa bukit, ya, seperti Bukit Gelitapis misalnya. Bukit adalah bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya, dengan ketinggian kurang dari 600 mdpl. Bukit memiliki permukaan yang curam. Ya, ini adalah misalnya ini ada Bukit Seruni, Bukit Kembang. Ya, bukit memiliki permukaan yang curam. Sedangkan dataran rendah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, ya. Nah, kalian lihat ini adalah di daerah Kota Malang misalnya. Kalian lihat setelah pegunungan ini dataran Kota Malang
Yang berwarna coklat ini adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu daerah yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter dpl. Dataran rendah memiliki karakteristik umum berupa tingkat kesuburan yang tinggi karena tanah hasil endapan atau aluvial. Makanya di dataran rendah selalu banyak daerah-daerah pertanian. Kalau kalian lihat Kota Malang ini daerahnya lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya yang berupa pegunungan. Misalnya di sini juga ada pegunungan atau Gunung Wuring, ya. Di samping dataran rendah ada depresi kontinental yang merupakan wilayah daratan yang mempunyai ketinggian di bawah permukaan laut atau berada lebih rendah dari permukaan laut. Dataran bentuk ini sangat jarang ditemukan di muka bumi, termasuk di daerah Jawa Timur hampir tidak ada depresi kontinental karena tidak ada wilayah yang berada di bawah permukaan laut ketinggiannya. Nah, dengan melalui Google Earth ini, kalian bisa mengetahui apa itu dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan. Aktivitas ekonomi. Masih ingatkah kalian dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia? Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Segala kegiatan ekonomi tergantung dengan tempat tinggal di mana manusia tersebut beraktivitas. Komoditas ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi masyarakat tersebut sangat bermacam-macam. Contohnya adalah di daerah dataran rendah. Komoditas yang dapat dihasilkan dari perindustrian dapat diketahui beberapa produk diantaranya baju, sepatu, makanan atau minuman kemasan. Aktivitas individu. Untuk lebih memahami bentuk-bentuk muka bumi jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Carilah contoh bentuk-bentuk muka bumi di Indonesia sebanyak-banyaknya melalui internet, buku, ataupun sumber literatur lainnya. 2. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Bila Anda tak sengaja membuat ranting satu pohon patah, berjanjilah untuk menanam sebanyak mungkin pohon sebagai cara terbaik membayar kesalahan. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com